Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini, sesuai dengan judul videonya, aku bakalan sharing ke kalian tentang list rekomendasi Netflix series bergenrekan science fiction dystopian. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, biasanya cerita-cerita science fiction ini berlatar di sebuah tempat yang dinamakan distopia, kebalikan dari utopia. Nah, cerita dystopian ini biasanya berfokus kepada cerita di masa depan, di mana biasanya karakter utamanya berusaha untuk melawan kehancuran dunia atau lingkungannya, pengendalian teknologi dan juga penindasan dari pemerintah. Dan ya, menurut aku genre yang satu ini cukup menarik buat dibahas karena aku personally suka banget dengan cerita-cerita bergenrekan dystopian atau science fiction. Dan first thing first, seperti biasa aku mau ngingetin ke kalian kalau di video ini spoiler free, jadi aku nggak bakal sharing any spoilers di video aku kali ini. Nanti aku cuma bakalan sharing list rekomendasinya apa aja berikut dengan sedikit sinopsisnya. Dan juga buat teman-teman jangan lupa buat nonton sesuai dengan rekomendasi umur kalian. So ya, aku juga yakin banget teman-teman pasti udah penasaran banget Netflix series apa aja sih yang bakal masuk ke dalam list rekomendasi aku kali ini. So ya, without any further ado, langsung aja kita mulai list rekomendasi Netflix series bergenrekan science fiction dystopia. Di list yang pertama ada Netflix series berjudulkan Black Mirror. Black Mirror dirilis di tahun 2011 dan sampai saat ini udah ada 5 season. Total episodenya ada 21 episode, plus 1 special episode dan plus 1 film. Black Mirror adalah series asal Inggris yang bergenrekan science fiction dystopian, jadi cocok banget dengan tema kita hari ini. Series ini menceritakan berbagai kehidupan sosial modern terkait dengan teknologi. Nah, karena bentuk ceritanya berupa sebuah antologi, jadi setiap season nanti akan terdiri dari berbagai cerita dengan berbagai karakter yang berbeda-beda dan juga berfokus kepada tema yang berbeda-beda. Di season pertama, Black Mirror terdiri dari 3 episode. Episode pertama Black Mirror berlatar di masa sekarang, di mana bercerita tentang seorang putri negara yang diculik oleh orang yang tidak dikenal. Penculik ini mengatakan bahwa ia akan membunuh sang putri negara apabila Perdana Menteri tidak melakukan hal yang ia inginkan. Ia mengatakan bahwa sang putri akan dibebaskan apabila sang Perdana Menteri melakukan hubungan intim dengan seekor babi. I was like, what? Selain itu, ia juga meminta adegan tersebut disiarkan secara live di stasiun TV negara tersebut. Episode kedua bercerita tentang di masa depan, segala sesuatu hal bersifat komersil dan juga palsu. Orang-orang harus bermain game untuk mendapatkan uang yang bersifat palsu untuk membeli barang-barang yang juga bersifat palsu. Sedangkan di episode ketiga bercerita tentang sebuah dark love story di sebuah dunia di mana orang-orang bisa menonton kembali memori mereka dan juga memperlihatkannya kepada orang lain. Di dalam cerita ini tampak orang-orang memiliki sebuah chip yang ditanamkan di belakang telinga mereka untuk merekam penglihatan mereka. Oke, teman-teman, cerita Black Mirror ini sebenarnya udah banyak banget yang rekomendasiin ke aku. Udah dari dulu banget aku udah tahu tentang Black Mirror. Ya, jadi pertama kali aku nonton kayaknya di tahun 2018, 2019, dan setelah aku nonton langsung episode pertamanya itu bener-bener parah banget sih menurut aku, dan akhirnya aku nonton dari season ke season, dan ya menurut aku ceritanya menarik banget dan sesuai banget dengan tema kita hari ini. So ya, ini aku rekomendasiin buat kalian semuanya. Oke, series kedua berjudul Omniscient. Omniscient dirilis di tahun 2020 dan sampai saat ini baru ada 1 season, total episodenya ada 6 episode. Series yang berasal dari negara Brazil ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Nina yang hidup di sebuah kota futuristik yang dikendalikan oleh sebuah sistem. Sistem ini mewajibkan seluruh orang yang tinggal di kota tersebut untuk dipantau selama 24 jam setiap harinya menggunakan sebuah drone berukuran kecil. Drone tersebut mampu menganalisa kondisi mental seseorang. Jadi apabila seseorang ingin melakukan sebuah tindak kejahatan, maka drone tersebut akan secara langsung melaporkan kejahatan yang terjadi berikut dengan sanksinya pada saat itu juga. Nina yang ceritanya bekerja sebagai seorang intern atau anak magang di sebuah perusahaan yang bernama Omniscient, yang mana perusahaan inilah yang menciptakan drone-drone tadi. Suatu hari ketika Nina baru saja pulang bekerja, ia menemukan ayahnya telah tewas dan tergeletak bersimbah darah di lantai rumahnya. Namun anehnya tidak ada satupun berita kejahatan yang dilaporkan pada saat itu. Nina kemudian meminta perusahaannya untuk melihat kembali rekaman drone milik ayahnya. Namun sayangnya hal tersebut ditolak oleh perusahaan dengan alasan privasi. Tidak terima dengan hal tersebut, Nina yang dikenal cerdas pun akhirnya memutuskan untuk meretas the system untuk menemukan pembunuh ayahnya. Oke teman-teman, ini salah satu series yang baru aja aku tonton pada saat aku nge-research tentang genre ini. Dan menurut aku ceritanya juga menarik banget buat kalian tonton. CGI-nya juga bagus banget. So ya, jadi makanya aku masukin ke dalam list rekomendasi aku kali ini. Oke, next. Netflix series berikutnya berjudul Altered Carbon. Altered Carbon dirilis di tahun 2018 dan sampai saat ini udah ada 2 season, total episodenya ada 18 episode. Berlatar di tahun 2384 di sebuah kota metropolis futuristik bernama Bay City. Di masa depan, memori dan kesadaran seseorang direkam ke dalam sebuah chip yang ditanamkan di belakang leher manusia yang dinamakan cortical stack.
Cortical stack tersebut bisa dipindahkan dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya apabila orang tersebut meninggal dunia. Namun, seseorang masih dapat mati apabila cortical stack yang dimilikinya hancur tanpa adanya backup data. Untuk menghindari hal tersebut, golongan orang kaya raya yang dikenal dengan istilah MATS menyimpan memori mereka ke dalam sebuah satelit untuk backup data. Jadi mereka tidak akan pernah mati karena usia mereka, karena nantinya mereka akan langsung berpindah ke tubuh mereka yang baru. Seorang pria bernama Takeshi Kovacs yang merupakan seorang mesin pembunuh dan juga tentara bayaran, merupakan satu-satunya prajurit yang tersisa dari sebuah kelompok bernama Envoys. Envoys ini adalah sebuah kelompok pemberontak yang gagal dan dimusnahkan dalam upaya melakukan pemberontakan melawan tatanan dunia baru yang dikenal dengan istilah The New World Order. 250 tahun setelah Envoys dihancurkan, cortical stack milik Takeshi Kovacs diambil dari penjara oleh seorang pria kaya raya bernama Lauren Bancroft. Ia kemudian meminta Kovacs untuk melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan terhadap dirinya sendiri dengan imbalan kehidupan baru bagi Takeshi Kovacs. So, teman-teman, ini bagus banget dan banyak banget yang rekomendasiin series yang satu ini. Dan ini masuk banget sih dengan tema kita hari ini tentang science fiction dystopian. CGI-nya juga banyak banget dan action-nya juga banyak banget. So ya, aku yakin banget buat teman-teman khususnya kalian yang cowok-cowok ini pasti suka banget dengan cerita yang satu ini. So ya, sekarang mari kita lanjut ke Netflix series yang keempat. Rekomendasi Netflix series yang keempat berjudul Better Than Us. Better Than Us adalah Netflix series asal Rusia yang dirilis di tahun 2019 dan sampai saat ini udah ada satu season, total episodenya ada 18 episode. Berlatar di tahun 2029 di mana android atau robot melayani manusia dalam berbagai aspek kehidupan termasuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia. Dikarenakan kebijakan satu anak di China, jumlah wanita yang dapat menikah menurun secara drastis. Sebagai solusinya, seorang insinyur mendesain sebuah robot berteknologi canggih bernama Arisa. Arisa ini didesain untuk menjadi seorang istri dan juga ibu bagi anak-anak. Selain itu, ia juga didesain untuk melindungi seluruh anggota keluarganya dan juga dirinya sendiri dari bahaya apapun. Namun ceritanya pencipta Arisa ini ternyata meninggal dunia. Dan akhirnya Arisa pun dijual ke sebuah perusahaan robot asal Rusia bernama Kronos. Pada saat Arisa baru saja tiba di perusahaan Kronos, Arisa tidak sengaja membunuh salah satu pegawai Kronos yang ingin memanfaatkan kondisinya untuk kepentingan negatif. Arisa kemudian melarikan diri dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Sonya yang langsung ia jadikan sebagai main user atau user utama dari sistem robotnya. Oke, teman-teman. Better Than Us ini Netflix series asal Rusia pertama yang aku tonton dan ceritanya juga menarik banget menurut aku. So ya, sekarang kita lanjut ke Netflix series yang terakhir. Oke, last but not least ada Netflix series berjudul 3%. 3% dirilis di tahun 2016 dan sampai saat ini udah ada 3 season dengan total episode sebanyak 26 episode. Berlatar di masa depan, mayoritas populasi manusia yang tinggal di inland hidup dalam kemiskinan. Sedangkan orang-orang yang hidup di offshore atau di luar pulau hidup bagaikan berada di sebuah surga virtual. Setiap tahunnya, seluruh penduduk inland yang baru saja berusia 20 tahun memiliki kesempatan untuk hidup dan tinggal di offshore. Namun, mereka harus melewati serangkaian tes yang dinamakan The Process. The Process ini dipimpin oleh seorang pria bernama Ezekiel dan hanya 3% dari total peserta yang akan lolos setiap tahunnya. Karena kesenjangan sosial yang terjadi antara penduduk inland dan juga offshore, sebuah kelompok rahasia terlarang bernama The Coast berusaha untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang dianggap tidak adil. Mereka kemudian mengirimkan seorang mata-mata bernama Michelle yang juga ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya ke dalam The Process. Ia ditugaskan untuk mengawasi The Process, mencari tahu kelemahan orang-orang yang tinggal di offshore dan menghancurkan the system dari dalam. Oke, teman-teman, 3% ini menurut aku bener-bener seru banget dan menarik banget, dan khususnya buat teman-teman yang suka film kayak Hunger Games, Divergent, ini cocok banget buat kalian tonton. Dan kalau nggak salah 3% ini adalah film berbahasa Portugis pertama, jadi asal Brazil pertama yang dibikin sama Netflix. Dan ya bener-bener series ini di luar ekspektasi aku banget, dari segi jalan cerita, visualnya, terus juga CGI-nya bener-bener bagus banget teman-teman, dan ini worth it banget buat kalian tonton. Bikin penasaran juga ceritanya, jadi bikin aku pengen nonton terus. Dan ya kalau nggak salah mereka bakalan rilis series terakhir tahun ini. So ya, make sure buat nonton series yang satu ini. So guys, itu tadi list rekomendasi Netflix series bergenrekan science fiction dystopian aku kali ini. Semoga kalian suka. Dan ya seperti biasa aku juga berharap banget teman-teman bisa kasih aku rekomendasi film atau series
Nggak mesti di Netflix, di mana aja bebas. Atau kalau misalnya teman-teman pengen request film atau series berdasarkan genre tertentu, silakan feel free, langsung aja tulis komennya di bawah. So yeah, I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Terus jangan lupa juga buat tekan tombol notifikasinya biar kalian dapat update setiap kali aku upload video terbaru. Terus jangan lupa juga buat cek video-video aku yang lainnya di YouTube channel ini. Thank you for watching and I'll see you guys next time. Bye, have a nice day.